Nah, sekarang aku lagi berada di Warung Galundeng. Ini kayak cafe yang beda banget, ala-ala vintage dan mungkin agak sedikit berbeda sama cafe di Jogja pada umumnya, teman-teman. Jadi Galundeng itu mengingatkan aku pada saat aku kecil. Jadi dulu aku di Lampung, itu dari SD sampai aku SMP, jualan gorengan, jualan pempek. Salah satu yang aku jual namanya adalah Galundeng. Aku pengen lihat Galundeng di sini seperti apa. Nanti kita masuk ke dalam, sembari kita ngobrol-ngobrol bagaimana kehidupanku saat kecil pada saat di Lampung, saat aku jualan gorengan. Nah, awalnya kalau aku tiap pagi waktu SD itu ya, jualan gorengan, pasti ya ada beberapa hal yang aku bawa inget banget. Jadi di sini tuh ada kayak ember kecil isi air buat nyuci kayak mangkok pempek dan sebagainya. Terus di sini ada gorengan, bakwan, galundeng dan macam-macam. Di sini ada es balon. Di sini lagi nanti ada gorengan-gorengan lain. Jadi aku biasa jualan begini, gorengan-gorengan. Di Lampung dulu aku jualannya begitu. Itu di kayak ada perusahaan pabrik kayu ya di daerah Lampung Selatan. Terus sama di sekolah-sekolah juga aku jualan. Jadi aku biasa jual gini, gorengan-gorengan. Ya udah, kita masuk ke dalam. Mudah-mudahan galundeng yang aku maksudkan ada di sini. Let's go. Tempatnya asri banget sih di sini. Untuk masuk ke sini juga tadi agak sedikit nyasar ya, karena memang bukan tipikal yang buat wisatawan gitu. Nah, ini tempatnya beda banget dari kafe-kafe pada umumnya. Bambu-bambunya kelihatan banget ini masih alami, alias sudah kayak kesannya kayak nggak kerawat gitu. Terus ini dia masuk nih. Nah, ini. Jadi di situ banyak akar-akar tuh. Coba lihat deh, akar-akarnya itu natural loh ini. Akar-akarnya bukan yang dibuat sedemikian rupa, tapi ini pure akar dari tumbuhan-tumbuhan sekitarnya. Nah, ini bambu-bambunya. Kita lihat dulu ya, review dulu tempatnya. Oh, di sini ada ini nih, kayak lumut ya. Lumut-lumut, ini lumutnya asli. Nah, kemarin aku sempat jalan-jalan ke mall di Jogja. Ada yang ngebuat kayak lumut-lumut yang diawetkan gitu ya. Itu mahal-mahal loh. Tapi ini lumut yang asli nih. Ini kayak pohon-pohon sejenis pakis ya, tanaman pakis gitu. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada beberapa titik-titik nih. Ada beberapa kayak tempat-tempat yang seru. Buat yang lesehan ada, yang duduk ada. Coba kita masuk ke salah satu tempatnya nih. Nah, wes gila. Coba lihat itu. Lumut-lumutnya masih asli banget. Wow. Ini lumutnya. Ini masih akar asli loh. Ini kayak yang di Semarang, Kota Tua juga ada kan yang akar yang gede banget itu. Konsep kafenya sih menurut aku beda ya. Jadi buat yang mau cari ketenangan, menurut aku nice di sini. Jadi begini. Nah, coba kita lihat lagi di sisi yang lain. Nah, ini yang kalau nggak mau duduk, di sini juga ada lesehan. Beuh. Ini yang bener-bener akarnya gede banget nih. Untuk ngebuat akar kayak gini, ini butuh waktu tanaman itu nggak setahun 2 tahun loh. Bisa puluhan bahkan ratusan tahun. Ya at least puluhan lah. Bisa segede ini akarnya. Nah, so good. Coba kita lihat lagi di area lainnya. Halo. Nah, oh ini di sini juga ada buat yang ini nih. Buat yang kalau ada grup besar. Aku sih suka sih konsepnya. Konsepnya tuh bener-bener yang back to nature. Jadi bener-bener antara bangunan yang tua dibangun, dikombinasikan sama lingkungan yang ada tanaman-tanamannya. Oke. Yuk kita lihat menu-menunya di sana seperti apa. Oh, ini menu-menunya teman-teman di Kopi Galundeng namanya. Menunya ada yang makanan kecil, kayak kopi hitam, sampai gula asam, beras kencur, minumannya, makanannya cemilan, galundeng, sempol, kentang goreng, sampai ada makanan-makanan menu utama tuh kayak nasi goreng kecombrang,
sampai yang paling mahal tuh mystery food. Termurahnya 15.000, termahalnya 50.000. Nah, tapi sayangnya teman-teman, aku tadi udah ngomong sama penjaganya, aku mau pesen galundeng, harganya 12.000. Tapi ternyata galundengnya habis sudah pagi tadi. Padahal galundeng itu adalah nostalgiaku, tapi it's okay teman-teman. Karena waktu aku jualan gorengan dulu kan, yang aku jual ya kurang lebih sama sih. Ada pisang goreng, ada mendoan, ada tahu goreng, ada pempek, kurang lebih seperti itu. It's okay. Kita coba mesen nih, aku udah mesen 3. Langsung aku pesen. Yang pertama ini adalah, beras kencur, atau ini beras kencur yang ini nih. Ini yang beras kencur nih. Beras kencur harganya sekitar 12.000 ya. Coba. Enak. Beras kencur lah, dia nggak terlalu manis ya, which is good. Kalau yang ini kunir asem sama, harganya 12.000 karena pakai es. Tanpa es 10.000. Kunyitnya real banget nih. I like it. Nah yang ini, aku tadi pesan apa nih? Gula asem. Jadi dari asem, harganya 10.000 doang. Kalau tanpa es. Let's see. Oh, menyegarkan. Aku lagi mesen beberapa gorengan, ya ntar ya. Ya ini udah datang semua teman-teman. Ini ada tahu walik dulu ya, aku coba. Sayangnya galundengnya nggak ada ya, tapi it's okay lah ya. Cuman aku mau sharing adalah kayak salah satu momentum dalam hidupku adalah pada saat jualan gorengan. Sebenarnya kalau aku cerita tentang kayak jual gorengan gitu ya, di zaman aku SD di Lampung itu ada anak kecil yang ngebantu orang tua bekerja itu bukan hal yang aneh ya. Karena zaman aku SD itu teman-teman sekolahku itu juga banyak yang kerja di tempat usaha orang tuanya gitu loh. Ada yang jadi pemulung ya, ada yang pemulung ngambilin kayak kaleng, plastik, itu ada temanku. Terus juga ada yang bantu cuci mobil. Dulu namanya kayak balong ya. Balong itu kayak ada air kotor ya, air sungai. Nyuci mobilnya pakai air sungai dulu. Biasanya kita nyuci mobil buat mikrolet. Ada juga teman-temanku tuh yang kerja di mana ya? Kayak ngebantu orang tuanya itu nguli gitu loh, kayak bangun rumah dan sebagainya. Jadi di zaman aku SD, seorang anak kerja ngebantu orang tua itu bukan hal yang aneh. Justru ada beberapa teman-temanku SD dulu sih yang mereka beruntung tidak harus bekerja pada saat mereka SD. Cuman yang mau aku sharing di sini adalah kayak beratnya pada saat itu. Kayak salah satu momen waktu aku SD harus jualan gorengan, itu jadwal pagi. Biasanya kan kalau SD itu kadang kita bisa masuk pagi, bisa masuk siang gitu. Kalau dulu aku masih inget banget, waktu kelas 2 SD, itu aku masuk sekolah itu jam berapa ya? Kayaknya masuknya jam 10. Kalau kelas 1 SD, itu aku masuknya jam 7 pagi. Kalau udah kelas 3, kelas 4, kurang lebih masuknya siang dulu aku jam 1. Atau pagi, pulangnya siang gitu. Nah, pokoknya di sela-sela waktu aku nggak sekolah, itu pasti aku dulu jualan gorengan. Jadi jualan gorengan tuh bukan sekedar jualan ya teman-teman. Jadi bangun pagi, ritmeku dulu pada saat aku di Lampung, pagi tuh aku biasanya bangun jam 5, jam 6, itu aku nimba air dulu, nimba air di sumur. Rumahnya itu adalah rumah kontrakan ya, di salah satu pabrik kayu di Lampung. Kita nimba air sampai jam mungkin 30 menit nimba, karena ada orang-orang yang lain juga karyawan di sana mau nimba air. Setelah itu aku biasanya ngebantu nyuci piring, nyuci dandang, nyuci wajah. Setelah itu biasanya aku persiapan buat berangkat sekolah, karena masuk sekolah jam 7.15. Kalau aku masuk pagi biasanya seperti itu. Nggak sarapan, karena zaman dulu kayaknya sarapan itu adalah privilege buat mereka yang punya ekonomi baik di zamanku. Bahkan kalau kayak teman-temanku gitu ya,
hari Minggu itu kan seneng banget libur sekolah. Biasanya kan mereka pada nonton TV, kartun. Zaman dulu kayaknya aku belum punya TV, ada pun TV mungkin di SD akhir itu nggak akan boleh kita ngidupin pagi-pagi TV. Oh, kalau kita ngidupin TV pagi-pagi, waduh, emak gue udah ngomel-ngomel tuh ya. Nah udah selesai, kalau pagi itu kan langsung berangkat sekolah, biasanya tuh jam 12 tuh udah pulang. Nah jam 12 tuh pulang, udah selesai sekolah, pulang ke rumah, jarak sekolah nggak jauh dari rumah sebenarnya. Itu kita kayak makan, istirahat, siap-siap, aku langsung berangkat buat jualan gorengan. Yang aku bilang tadi, aku jualan gorengan tuh badan sekecil itu sebegitu banyaknya. Ada pempek, ada bakwan, ada galundeng, ada nagasari, ada tahu bunting, terus es balon dan sebagainya. Jadi kita tuh keliling, waktu itu aku keliling tuh ke pabrik kayu namanya Pabrik Kayu Wanda. Buat orang Lampung Selatan mungkin ada yang tahu pabrik kayu Wanda. Aku biasanya tuh kelilingnya itu ke beberapa titik di pabrik tersebut. Kayak misalnya ada tukang gesek. Tukang gesek tuh biasanya aku tahu banget nih kalau jam 1 mereka lapar, pengen cemil, pengen beli bakwan. Ada juga yang para perempuan-perempuan karyawati itu kan mereka kayak yang ngalusin meja, mebel-mebel gitu. Mereka itu juga suka gorengan, suka es gitu. Jadi dulu tuh sainganku kalau jualan pagi-pagi atau pagi terutama yang pagi, kalau aku pas masuk siang gitu, sainganku tuh dulu ada ibu-ibu yang jualan sayuran gitu. Jadi kalau Anjas udah lewat, waduh, udah nggak ada lagi yang beli gitu kan. Jadi itu adalah kompetitorku begitu. Ada salah satu momen dulu karena namanya anak SD kan, pasti ada beberapa mulut-mulut teman-temanku juga yang pedes-pedes kan. Dulu aku pernah ada momentum berpapasan sama teman-temanku yang mau berangkat sekolah. Dulu sempet pas mau masuk siang. Ada beberapa tahun aku masuk siang, masuk pagi sekolahnya. Waktu itu aku pulang jualan itu sekitar jam 12-an siang. Aku masuk sekolah jam 1. Nah, tiba-tiba aku tuh di jalan berpapasan sama teman sekolahku. Mereka udah berangkat karena aku udah mepet banget ya. Mau pulang, store semuanya dan aku mau ke sekolah. Ngelihat mereka, aku tuh kayak ngumpet di gorong-gorong. Pinggir jalan aku ngumpet di gorong-gorong itu, aku nunduk ke situ sampai ngelihat temanku tuh lewat semuanya. Udah lewat baru aku pulang gitu, karena dulu itu aku nggak bisa bilang masa kecilku indah, nggak sih, banyak lah. Kalau orang ekonomi bawah itu drama-dramanya banyak lah ya, kalian pasti juga sudah paham mungkin ya. Di sekolah itu aku dulu salah satu panggilan yang sering dibuat ejek-ejekan, bukan cuma teman-temanku tapi ada oknum-oknum guru yang kalau manggil aku tuh Anjas gorengan gitu kan ya, gorengan gitu. Aduh, mungkin dari orang dewasa kayaknya bercandaan, tapi waktu aku kecil dulu aku ingetnya itu berat sih, nggak gampang ya. Jadi kurang lebih aku jualan gorengan itu dari aku SD kelas 1 kayaknya, sampai aku kelas 1 SMP atau 2 SMA ya, 2 SMP. Setelah aku selesai SD dengan gorengan-gorengan tersebut, ekonomi keluarga aku gak naik, ibuku punya warung kecil. Nah di warung kecil itu aku juga semakin kerja keras ekstra lagi. Jadi SMP SMA tuh fokusku tuh cuman sekolah sama ngurusin warungku itu. Ngurusin itu gak cuma ngebantu ya, tapi bener-bener ngebetetin ayam, usus, jaga warung sampai malam, sampai pagi, kalau ada lemburan dan sebagainya. Jadi itu adalah background masa kecilku di Lampung, yang mungkin sekarang buat teman-teman ngelihat bahwa kayaknya hidupnya Anjas udah agak enakan ini, ya sekarang. Kalau dulu sih enggak gitu. Yang mau aku sampaikan juga buat teman-teman sekarang yang lagi berada di ekonomi yang berat, aku cuma mau bilang bahwa percayalah, kerja keras kita tuh nggak bakal sia-sia. Kalau nggak sekarang, cepat atau lambat, kalau kita kerja keras dengan tulus dan sungguh-sungguh, kebaikan, kemujuran itu akan datang sama kita. So, kerja keras itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Itu yang aku yakini sih. Oke lah, begitu aja teman-teman yang bisa aku sharing terkait dengan salah satu momentum di masa kecilku. Karena kafe ini mengingatkanku masa dulu, sayangnya nggak ada galundeng ya. Makasih ya, aku mau makan dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa semuanya, bye.